Fakta bahwa batu kekacauan menghilang menyebar ke seluruh lapisan kekacauan dalam semalam. Mengenai hal ini, setelah mendengar berita itu pada awalnya, semua orang hanya tersenyum tanpa komitmen. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa batu kekacauan akan tiba-tiba menghilang. Namun, ketika banyak orang pergi ke sana secara langsung dan menemukan bahwa batu kekacauan benar-benar hilang, semua orang mempercayainya. Namun, kemana perginya batu kekacauan? Jelas bukan fakta bahwa beberapa kekuatan itu telah bekerja sama untuk menyingkirkannya. Karena mereka tidak memiliki kekuatan itu, pasti dua orang itu yang lolos. Seseorang memikirkan Murong Yu dan Xin Junhua sebelum batu kekacauan menghilang. Akibatnya, keduanya menjadi tersangka utama. Faktanya, tidak diragukan lagi bahwa batu kekacauan memang diambil oleh Murong Yu. Hanya saja orang-orang tidak mempercayainya. Terlebih lagi, ketika mereka ingin menemukan dua orang Murong Yu, mereka terkejut mengetahuinya. Mereka sama sekali tidak memiliki kesan tentang kedua orang itu. Karena pada saat itu, Murong Yu dan Xin Junhua telah mengubah penampilan mereka sebelum mereka meninggal. Dengan kekuatan mereka, tidak ada seorang pun kecuali Yang Maha Kuasa yang dapat melihat penyamaran mereka. Dan di mana Yang Maha Kuasa saat ini? Namun, setelah Murong Yu menerima batu kekacauan, dia pasti akan menarik perhatian Yang Maha Kuasa. Namun, Yang Maha Kuasa telah menghilang di alam suci selama bertahun-tahun, dan Murong Yu tidak takut. Bahkan jika Yang Maha Kuasa benar-benar muncul, selama tidak ada seorang pun di sana pada saat itu, akan sangat sulit untuk melihat identitas mereka. Sementara semua orang terkejut, Murong Yu telah memerintahkan para pembunuh dari kuil hukuman untuk mulai mencari batu asal di seluruh lapisan kekacauan. Tentu saja, Murong Yu dari alam suci juga tidak melepaskannya. Asal alam suci pernah berkata kepada Murong Yu bahwa kekuatan asal yang terbagi menjadi 9 tidak semuanya ada dalam kekacauan yang tak berujung, dan mungkin juga jatuh di suatu tempat di alam suci. Sebagai organisasi pembunuh terkuat di dunia suci, kemampuan intelijen alam suci juga merupakan yang terkuat di dunia suci. Namun meskipun demikian, mereka belum pernah melihat batu asal kedua. Ini membuat hati Murong Yu berat. Pemurnian bukanlah masalah, kuncinya sekarang adalah aku tidak tahu di mana batu sumber lainnya berada. Tentu saja, semua ini diatur oleh intelijen gereja kematian. Murong Yu telah memasuki Hetul Woshu dan mulai menerima kekuatan batu sumber untuk menyerang alam leluhur Chaos tingkat keempat. Batu asalku terdiri dari 1/9 kekuatan asalku dan sejumlah besar kekuatan Chaos. Selama kau memurnikannya, kau seharusnya dapat meningkatkan kekuatanmu di alam kecil. Baru ketika Murong Yu memasuki Hetul Woshu, suara Saint Realm Origin yang agak tua terngiang di benaknya. Sejak dia menerima Murong Yu telah mengungkapkan sebagian informasinya secara langsung kepadanya. Oleh karena itu, Origin dari alam suci dapat berpikir bahwa batu Origin ini hanya dapat meningkatkan kekuatan Murong Yu di alam kecil. Jika itu orang lain, tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan dari Saint Leluhur Chaos tingkat pertama menjadi Saint Leluhur Chaos tingkat ke-9. Hanya saja kekuatan yang dibutuhkan Murong Yu benar-benar mengerikan. Tentu saja, hanya sedikit yang dapat secara langsung memurnikan kekuatan benda untuk meningkatkan kekuatan mereka seperti Murong Yu. Murong Yu mengangguk, muncul di dekat batu sos, dan segera mulai memurnikan batu sos seukuran gunung ini. Murong Yu telah memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam ini, dan tidak ada tekanan untuk memurnikan batu Origin. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, batu Origin terus menyusut. Sebaliknya, kekuatan Murong Yu terus meningkat. Namun, bahkan dengan kekuatan Origin Stone yang sangat besar, kekuatannya pun meningkat. Alam Murong Yu tidak berarti bahwa ia dapat menerobos ketika ia menerobos. Waktu bagaikan air yang mengalir, dan 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 1000 tahun, hanya inti dari batu sumber milik Murong Yu yang telah disempurnakan, seukuran kepalan tangan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam inti seukuran kepalan tangan ini sebanding dengan seluruh kekuatan batu sumber yang telah disempurnakan sebelumnya. Pada saat ini, alam milik Murong Yu juga telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan hanya langkah terakhir yang cukup untuk menerobos ke alam leluhur kekacauan tingkat keempat. Akhirnya, pada hari ini, tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan kemudian napas yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari tubuhnya, dan langsung menyelimuti seluruh Hetul Woshu. Klik, tepat saat aura besar meledak dari tubuh Murong Yu, inti dari batu sumber di telapak tangannya juga berubah menjadi debu dan hancur berkeping-keping. Alam leluhur kekacauan tingkat keempat. Auzu.com. Ketika Murong Yu berhasil menembus peringkat, namanya yang awalnya berada di peringkat 80.000 dalam daftar suci, melonjak lagi. Melonjak ke peringkat 7 juta sekaligus, dan menghimpit pria yang awalnya berada di peringkat 7 juta. Murong Yu, bukankah ini pemimpin aliansi ras manusia? Dia telah menghilang selama 1000 tahun tanpa jejak. Apakah dia pergi untuk berlatih? Jika dia tidak keluar lagi, aku khawatir aliansi ras manusia akan kewalahan. Melihat peringkat Murong Yu meroket, seseorang mencibir dan berkata, daftar suci berjumlah 70.000. Bahkan jika Anda meninggalkan bea cukai saat ini, itu tidak akan berpengaruh apapun. Kehancuran aliansi ras manusia sudah sangat jelas. Mereka rentan terhadap pukulan. Tanpa diduga, ras manusia telah jatuh ke titik ini.
Dua ras utama ras suci dan ras iblis telah bergabung, dan komandan pasukan melaju-maju. Aliansi ras manusia telah mundur dan kemudian mundur lagi. Pusat kekuatan daftar suci teratas dari ras manusia tidak pernah muncul. Saya mendengar bahwa banyak manusia berpangkat tinggi dalam daftar suci telah disergap dan dibunuh oleh orang bijak dan monster yang kuat. Jika tidak, manusia tidak akan dikalahkan dalam semalam. Seseorang menghela nafas, tetapi nadanya penuh dengan Schadenfreude. Itu karena pusat kekuatan daftar suci di lapisan kekacauan tidak memiliki hubungan untuk kembali. Jika tidak, bagaimana ras manusia bisa begitu tak tertahankan? Pusat kekuatan daftar suci ras manusia tidak senang. Apa kau bercanda? Jumlah orang suci dan monster sama banyaknya dengan manusia yang kuat. Jika manusia yang kuat berani kembali, orang kuat dari dua ras lainnya tidak akan kembali. Sekali saja, maka itu hanya akan memperburuk waktu kekalahan manusia. Seseorang mencibir. Orang kuat dalam daftar suci itu langsung terdiam. Justru karena alasan-alasan inilah para ahli daftar suci dari lapisan chaos dilarang keras untuk pergi ke dunia suci untuk membantu. Jika tidak, itu hanya akan mempercepat kehancuran umat manusia. Hal ini membuat banyak ahli ras manusia merasa sangat sedih, tetapi mereka tidak berdaya. Sebelumnya, kekuatanku setara dengan yang ke-8 dalam daftar suci, dan sekarang aku takut itu setara dengan yang ke-7 terkuat dalam daftar suci. Bahkan jika itu adalah keberadaan ke-6 dalam daftar suci, aku hampir tidak bisa menggoyahkannya. Jika aku menggunakan kekuatan pedang Suanyuan lagi, bahkan yang terkuat kedua dalam daftar suci mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh dari yang pertama dalam daftar suci. Murongyu merenung dalam hatinya. Dengan bertambahnya kekuatan, dia tidak langsung meninggalkan Hetul Woshu. Sebaliknya, dia berlatih sebentar, dan melatih semua gerakan dan keterampilan tempur yang telah dia kembangkan. Setelah berkenalan dengan kekuatan baru, dia meninggalkan Hetul Woshu dan muncul di markas besar Susengtang. Murongyu, kamu akhirnya muncul. Jika kamu tidak muncul, umat manusia akan binasa. Hanya Murongyu yang muncul, Shin Junhua muncul di sebelahnya untuk pertama kalinya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Murongyu tiba-tiba berubah. Untuk pertama kalinya, dia memikirkan ras suci dan ras monster yang akhirnya mengambil tindakan terhadap umat manusia. Namun, dengan kekuatan ras manusia, ras suci dan ras iblis tidak mungkin menghancurkan ras manusia. Ada apa? Murongyu menatap Shin Junhua dengan wajah cemberut. Shin Junhua tidak mau repot-repot berbicara, tetapi hanya menunjuk masa lalu dan menyampaikan langsung kepada Murongyu apa yang terjadi dalam ingatannya selama 1000 tahun terakhir. Membaca ingatan lebih cepat daripada berbicara dan mengetahui banyak informasi. Sebagai mantan guru Zhu Sengtang, informasi Shin Junhua sangat terperinci. Murongyu mengetahui secara terperinci apa yang telah terjadi pada umat manusia selama 1000 tahun terakhir dalam sekejap. Hanya beberapa dekade setelah dia mundur, klan suci bersatu dengan klan iblis untuk melancarkan perang melawan klan manusia. Meskipun ras manusia telah bersiap sebelumnya, tetapi kekuatan Nehe jauh lebih rendah daripada gabungan ras suci dan ras monster. Ras manusia dikalahkan untuk pertama kalinya. Kembali lagi, ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya dibantai oleh para suci dan monster selama perang. Itu seperti sungai darah. Ini adalah perang. Alasan mengapa ras suci dan ras monster melancarkan perang melawan umat manusia adalah untuk menghancurkan umat manusia dan kemudian menduduki wilayah umat manusia. Oleh karena itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Dari orang tua hingga anak-anak, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Kemudi 108 poin yang belum lama berdiri sejak aliansi Teran berdiri hanyalah perlawanan simbolis, dan itu dikalahkan. Tidak mungkin, 108 sub kemudi telah menerima perawatan utama dari ras suci dan ras monster. Selain itu, kemudi 108 poin didirikan belum lama ini, dan kekuatannya sama sekali tidak kuat. Oleh karena itu, kegagalan juga merupakan waktu yang normal. Namun, bahkan jika dikalahkan, kemudi 108 poin tidak melarikan diri, tetapi melarikan diri saat bertarung, perlahan-lahan mundur menuju markas besar aliansi ras manusia. Dalam prosesnya, kemudi 108 Sen juga membantu orang-orang suci lainnya dari ras manusia untuk mundur. Ini membuat Murongyu cukup senang. Ajarannya tidak kehilangan pengaruhnya. Kecuali aliansi ras manusia, tindakan tempat-tempat suci besar lainnya membuat Murongyu marah. Kecuali Istana Guntur Ungu, yang telah diserahkan kepada aliansi ras manusia, secara aktif berpartisipasi dalam perang dan menderita kerugian besar, hanya Istana Wushuang yang berpartisipasi dalam perang. Namun, hanya 2 tempat suci yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan situasi pertempuran tidak berpengaruh sama sekali. Sebaliknya, kedua tempat suci itu menderita kerugian besar. Tempat-tempat suci lainnya, kecuali Pulau Chuanyun, yang masih ditahan oleh Murongyu, seperti Kuil Zhenwu, Istana Biluo, Jiudingmen, Del, menutup tempat-tempat suci segera setelah mereka mengetahui berita tentang invasi orang-orang suci dan monster. Tidak ada murid yang dikirim untuk melawan. Dia hanya ingin melindungi tempat sucinya. Pendekatan ini benar-benar membuat semua orang dalam perlombaan menjadi dingin. Bahkan beberapa kekuatan yang termasuk dalam beberapa tempat suci secara langsung menyatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan tempat-tempat suci tersebut. Itu terlalu memalukan dan tidak tahu malu.
Selama 1000 tahun, aliansi ras manusia menderita kerugian besar. Namun, selama perang, banyak orang bangkit dengan cepat. Terutama saudara-saudara Murong Yu seperti Fan Tong dan Fan Shao, Murong Xuan, dan beberapa murid inti Sheng Zong seperti Zhang Hao, Duan Muqing dan yang lainnya bahkan lebih kuat. Tidak hanya kekuatannya yang telah ditingkatkan, tetapi juga eksploitasi pertempuran yang luar biasa, dengan prestise yang sangat tinggi di ras manusia. Sebaliknya, prestise Murong Yu telah jatuh ke level terendah yang pernah ada. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya tidak muncul selama 1000 tahun. Sebagai pemimpin aliansi ras manusia, Murong Yu harus memimpin kekuatan ras manusia untuk melawan invasi ras monster dan ras suci pada awalnya. Namun, Murong Yu, yang merupakan penguasa aliansi ras manusia, tidak pernah muncul setelah perang dimulai. Setelah menghilang, butuh waktu 1000 tahun. Meskipun demikian, beberapa pejabat senior dari Sekte Sein dan aliansi ras manusia keluar untuk membantah rumor tersebut, mengatakan bahwa Murong Yu tidak dapat keluar untuk sementara waktu di titik penting mundur. Namun meskipun demikian, prestise Murong Yu masih jatuh ke dasar. Ini membuat Murong Yu sedikit tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, selama dia tidak muncul pada saat yang kritis, masyarakat umum masih memiliki kebencian yang besar terhadapnya. Tentu saja, Murong Yu senang bahwa di Sekte Sein, prestisenya tidak berubah. Belum lagi itu tidak muncul selama 1000 tahun, bahkan jika sebuah era belum muncul, para pengikut Sekte Suci masih memuja Murong Yu. Tempat-tempat suci sialan ini, kali ini aku akan benar-benar membiarkan mereka menghilang. Ketika dia memikirkan pertunjukan tempat-tempat suci yang agung itu, hati Murong Yu meledak dengan amarah. 6 tempat suci. Jika ke-6 tempat suci ini membawa senjata tertinggi untuk bersama-sama melawan invasi ras suci dan ras monster, bahkan ras manusia akan tetap dikalahkan. Tapi itu jelas tidak seperti mayat-mayat hari ini ada di mana-mana. Hanya dalam 1000 tahun, wilayah ras manusia telah diserbu oleh 80%. Orang-orang suci ras manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya diselimuti di 20% wilayah terakhir. Dan jika ini terus berlanjut, itu tidak akan memakan waktu ratusan tahun, dan ras manusia bahkan tidak akan dapat menjaga 20% wilayah terakhir. Pada saat itu, kecuali untuk kehidupan yang dapat dihindari beberapa orang, semua orang akan dibantai tanpa ampun. Di alam suci, tidak akan ada lagi tempat bagi ras manusia untuk berdiri, dan bahkan ras manusia tidak akan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ditoleransi oleh Murong Yu. Pertunjukan 6 tempat suci membuat Murong Yu sangat dibenci. Apa perbedaan antara perilaku mereka dan para Sein dan monster yang menyerang? Tidak ada perbedaan. Xin Junhua, kamu beri aku pengawasan yang baik atas daftar suci yang kuat dari ras monster lapisan kekacauan dan ras Sein. Begitu mereka berada di alam bawah, beritahu aku sesegera mungkin. Murong Yu menatap Xin Junhua dengan wajah muram dan berkata dengan nada membunuh. Xin Junhua mengangguk, lalu berkata dengan ragu-ragu, Murong Yu, apakah kamu ingin membawa beberapa orang terkuat dari Aula Suci Kematian? Meskipun Murong Yu kuat, Xin Junhua tidak berpikir bahwa dengan Murong Yu saja, ia dapat membalikkan keadaan dan mengusir para Sein dan monster yang menyerbu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu tidak hanya mengusir kedua Sein ini, tetapi juga menginjak-injak mereka. Apakah mereka tidak ingin membunuh umat manusia? Bagus sekali, aku akan memperlakukannya dengan cara yang sama seperti dia. Murong Yu ingin bergabung dengan alam suci. Jika ras-ras ini keras kepala, Murong Yu pasti tidak keberatan membunuh mereka. Bagaimanapun, kali ini invasi mereka telah membantai sejumlah besar ras manusia. Murong Yu menggelengkan kepalanya, melangkah keluar, dan menghilang ke dalam lapisan kekacauan. Jika perintah berlanjut, semua pembunuh harus bergegas kembali ke markas atau membelah kemudi. Dunia suci akan kacau, dan sejarah mungkin akan ditulis ulang. Xin Junhua merasakan pikiran Murong Yu dan segera mengerahkannya. Setelah meninggalkan lapisan kekacauan, Murong Yu muncul di aliansi ras manusia Gunung Tiangang. Namun, suasana aliansi ras manusia saat ini membuatnya mengerutkan kening. Tertekan, berat, dan penuh pesimisme. Semangat seperti ini, apalagi bertarung, tidak akan ada gunanya bagi para orang suci ini bahkan jika mereka tidak bertarung. Begitu pertempuran terjadi, sulit bagi umat manusia untuk tidak dikalahkan. Setelah menyapu pikiran spiritualnya, Murong Yu menemukan situasi aliansi ras manusia. Kecuali beberapa pemain kuat dalam daftar suci aliansi ras manusia, ada sejumlah besar yang terluka. Yang kuat lainnya hanya sedikit orang di sini, saya khawatir mereka bertarung melawan pasukan ras suci dan ras monster di garis depan. Kelima istri Murong Yu semuanya ada di aliansi ras manusia. Adapun Murong Xuan, Murong Lin, Fan Tong, Raja Singa Kecil dan yang lainnya, mereka tidak ada di sini. Agaknya, mereka semua ada di garis depan. Dengan satu langkah keluar, Murong Yu muncul di aula. Selain dia di aula, kelima wanita Zhao Ziqing semuanya ada di sini. Namun, Zhao Ziqing dan yang lainnya sangat muram. Karena mereka baru saja menerima berita, mereka terus dikalahkan, dan ras manusia yang kuat menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan yang terkuat dari daftar suci telah jatuh. Saat ini,
Tidak banyak orang kuat dalam daftar suci aliansi ras manusia, dan akan ada satu yang lebih sedikit yang mati. Kematian satu orang adalah kerugian besar, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan Zhao Ziqing dan yang lainnya merasa berat. Selain itu, sebelum perang, beberapa orang suci yang kuat dari aliansi ras manusia dibunuh oleh ras suci dan ras monster. Jika bukan karena ini, ras manusia tidak akan dikalahkan begitu saja. Dari yang terkuat dalam daftar suci hingga orang suci biasa, ras manusia menderita kerugian besar kali ini. Jika suami ada di sana, kita tidak akan bersikap pasif seperti ini. Si Tusuan menghela napas dan berkata dengan suara rendah. Zhao Ziqing dan yang lainnya mengangguk dengan simpati. Kekuatan Murong Yu bukan hanya kekuatannya. Konsepnya tentang situasi keseluruhan dan kemampuan perang yang luar biasa berada di luar jangkauan mereka. Selain itu, selama Murong Yu muncul, moral aliansi ras manusia dapat ditingkatkan. Yang terpenting adalah bahwa sejak awal perang, ras manusia tidak pernah memenangkan pertempuran, dan ras manusia sangat menginginkan kemenangan. Auzu.com melihat kelima gadis itu menjadi sangat kuyu karena kekhawatiran. Murong Yu tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan, jadi dia berkata, "Aku kembali." Mendengar kata-kata Murong Yu, kelima wanita itu bereaksi. Sun Sheng menoleh, dan ketika mereka melihat Murong Yu, wajah kelima wanita itu semuanya terkejut. Setelah lama menghilang, Murong Yu ingin tinggal bersama kelima putrinya. Tetapi sekarang bukan saatnya. Oleh karena itu, dia hanya mengangguk sedikit dan berkata, "Bagaimana situasinya sekarang?" 6 tempat suci masih belum bisa menyusut. Beberapa tempat suci telah dikepung oleh pasukan ras iblis dan ras suci. Namun, kekuatan utama ras suci dan ras iblis masih melawan aliansi ras manusia kita. Saat ini, aliansi besar ras manusia kita hanya memiliki 20% wilayah terakhir. Di sini, ras manusia kita berjuang mati-matian melawan monster dan ras suci. Di bawah komando Liling, kita sangat sulit untuk mempertahankan 2% wilayah terakhir. Petik 2. Namun, kematian dan cedera kita terlalu serius. Selain itu, para orang suci dan monster tidak ingin memaksa kita terlalu ketat. Mereka tidak menyerang, tetapi hanya perlahan-lahan mengikis kekuatan kita. Dalam hal ini, kita khawatir kita hanya bisa bertahan ratusan tahun. Untuk menggambarkan ras manusia saat ini dalam satu kalimat, itu adalah sangat berbahaya, dan ada kemungkinan dicabut kapan saja. Setelah terus memahami situasi dengan kelima wanita itu, Murong Yu sudah khawatir, kalian teruslah duduk di aliansi ras manusia. Karena aku kembali, tidak akan ada yang salah dengan ras manusia. Akun ini, aku akan perlahan-lahan membayar ras monster. Para orang suci akan membereskannya. Sambil berbicara, Murong Yu dengan lembut mencium dahi kelima wanita itu, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Namun setelah dia pergi, suaranya melayang, "Kalian beri aku istirahat yang baik. Selama ada aku, tidak akan ada masalah di ras manusia." Pegunungan Tianluo, pegunungan besar di wilayah ras manusia. Namun, meskipun pegunungan ini panjang, tidak banyak orang suci di sini sama sekali di masa damai. Karena ada begitu banyak binatang buas dan kuat di pegunungan. Kebanyakan orang menginjakan kaki di sini hanya untuk dicabik-cabik oleh binatang buas. Namun, sekarang, banyak sekali orang suci yang berkumpul di pegunungan ini. Di sini, ini adalah garis depan setelah umat manusia mundur dan kemudian mundur. Pada saat ini, kedua pasukan saling berhadapan di sini. Sebenarnya, agak salah untuk mengatakan bahwa ini adalah konfrontasi. Tepatnya, pasukan umat manusia dengan keras kepala melawan pasukan ras suci dan ras monster di sini. Selain itu, pasukan orang suci dan ras monster jauh lebih besar daripada ras manusia dalam hal jumlah orang suci biasa dan jumlah orang suci. Jika bukan karena takut anjing itu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa, orang-orang suci dan monster baru saja melakukan strategi memakan daging secara perlahan, jika tidak, mereka akan menutupi dan membunuh mereka sejak lama. Pada saat ini, di dataran luas di depan gunung, pasukan kedua belah pihak berkumpul bersama, saling berhadapan di udara. Di zona vakum pusat kedua pasukan, dua orang kuat itu bertarung di sana. Kekuatannya berjatuhan, cahaya suci membumbung tinggi ke langit hancur dan bumi retak, matahari dan bulan menjadi gelap. Namun, salah satu dari mereka jelas lebih baik daripada yang lain. Bunuh bajingan-bajingan tak tahu terima kasih dari ras iblis. Di sisi ras manusia, orang-orang kuat meraung, dengan wajah memerah dan leher tebal, dan mereka semua berharap untuk bergegas keluar dan mengalahkan ras iblis yang kuat. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan menemukan bahwa dua orang dalam pertempuran itu, salah satunya adalah monster kuat dari klan monster. Yang lainnya adalah putranya, Murong Yi. Dalam 1000 tahun, Murong Yi telah menjadi lebih kuat. Pada saat ini, itu bahkan lebih menekan orang kuat dari daftar suci klan iblis. "Matikan aku!" Murong Yi tiba-tiba berteriak, hanya untuk melihat cahaya keemasan yang cemerlang meledak darinya, seperti matahari kecil. Seni suci agung Raja Surgawi. Murong Yi berteriak dalam hatinya, dan langsung mengenai sekte gaya kota istana Raja Surgawi. Tiba-tiba, lawannya dipukuli, dan pikirannya langsung jatuh. Murong Yi memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas maju. Aku melihatnya mengulurkan tangannya dan mencengkeram kedua bahu klan monster yang kuat itu.
lalu mencabiknya dengan keras. Mencabiknya, tubuh dan bahkan jiwa Murong Yi terkoyak oleh Murong Yi. Orang kuat dari daftar suci Yao Zu terbunuh. Bagus, terdengar tepuk tangan meriah dari umat manusia. Gemuruh. Sementara semua orang bersorak untuk Murong Yi, cahaya suci yang mengerikan meledak dengan ganas dari kedalaman pasukan ras suci dan ras monster. Kemudian dia merobek kekosongan dengan kecepatan kilat, mengunci Murong Yi dan membanting serta membunuhnya. Tidak bagus. Di pihak ras manusia, Murong Xuan dan para ahli lainnya dalam daftar suci berubah tiba-tiba dan meraung dalam hati mereka. Satu persatu tanpa sadar meledak dengan kecepatan dan serangan tertinggi, bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Murong Yi. Mereka tahu kehinaan ras suci dan ras monster. Beberapa kali, mereka telah menggunakan metode ini untuk membunuh banyak pembangkit tenaga peringkat suci dari ras manusia. Ini setidaknya serangan gabungan oleh ratusan orang suci yang kuat. Meskipun Murong Yi kuat, dia tidak dapat menahan serangan ini. Pada saat ini, Murong Yi telah bereaksi. Tetapi sudah terlambat, kekuatan itu telah membombardir langit di atas kepalanya, meskipun kekuatan itu belum terbunuh. Tetapi jiwa Murong Yi, yang napasnya sudah bergetar di kejauhan. Pada saat ini, sudah terlambat untuk melarikan diri, dan penyelamatan Murong Xuan dan yang lainnya tidak dapat tiba tepat waktu. Apakah Murong Yi terbunuh begitu saja? Pikiran sedih ini tiba-tiba menyerbu ke dalam hati Murong Yi. Jangan, melihat pemandangan ini, Murong Xuan, Li Ling, Zhang Ao dan yang lainnya di perkemahan manusia semuanya meraung ke langit, satu persatu, ingin berpisah. Kehilangan pemain kuat di daftar suci adalah kerugian yang sangat besar bagi aliansi ras manusia. Jika kehilangan beberapa lagi, aliansi ras manusia pada dasarnya dihapuskan. Dan identitas Murong Yi jauh lebih tinggi daripada pemimpin orang suci biasa. Dia adalah orang kuat di daftar suci, ditambah lagi dia adalah putra Murong Yu. Jika dia benar-benar jatuh, pukulan bagi aliansi ras manusia akan sangat besar. Terlebih lagi, jika Murong Yu kembali di masa depan, Murong Xuan dan Zhang Ao tidak akan dapat menjelaskannya kepada Murong Yu. Mungkinkah mereka hanya bisa berkata kepada Murong Yu, maaf, kami tidak menjaga Murong Yi dan membiarkannya jatuh. Harus dipahami bahwa alasan mengapa orang-orang ini hari ini sepenuhnya adalah hubungan Murong Yu. Murong Yu sangat baik kepada mereka. Tetapi mereka bahkan tidak dapat melindungi putra Murong Yu. Sambil meraung, Murong Xuan dan yang lainnya bergegas keluar satu persatu, bergegas ke Murong Yi, ingin menyelamatkan Murong Yi. Namun, penyergapan tiba-tiba dari ras suci dan ras monster telah lama tega membunuh dengan satu pukulan. Murong Xuan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Akibatnya, mereka hanya bisa menyaksikan kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan, menyelimuti Murong Yi, dan mencekiknya dengan parah. Murong Yi pasti akan mati. Di bawah dampak kekuatan yang mengerikan ini, bahkan tidak ada sampah yang tersisa untuk dibunuh. Ras suci dan ras monster, aku akan memusnahkanmu suatu hari nanti. Murong Xuan berhenti, dua garis darah dan air mata muncul di matanya, dan dia meraung ke langit. Di tengah kekuatannya, wajah Murong Yi tiba-tiba menunjukkan senyum lega, aku mati seperti ini, mungkinkah itu pengorbanan legendaris untuk negara? Kematian lebih berat dari Gunung Tai. Tersentak, tepat ketika Murong Yi mengucapkan kata-kata ini, dia merasa kepalanya ditampar keras oleh tamparan besar. Kekuatan yang sangat besar hampir melemparkannya jauh ke dalam tanah. Murong Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Meskipun kekuatan ini sangat besar, itu tidak memiliki banyak niat membunuh. Itu tampaknya bukan kekuatan yang diciptakan oleh kombinasi ras suci dan ras monster. Tetapi jika bukan karena kekuatan itu, kekuatan apa itu? Murong Yi sangat aneh di dalam hatinya, dan perasaan yang akrab muncul di hatinya saat ini. Bocah bau, aku tidak akan membiarkanmu mati, kamu berani menunjukkannya padaku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Sebuah suara yang membuat Murong Yi merasa sangat akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, sosok yang teguh muncul di hadapan Murong Yi. Murong Yi langsung bersemangat, tetapi segera dia bereaksi dengan senyum masam, apakah ini ilusi? Ayahku benar-benar muncul. Melihat Murong Yi yang bergumam pada dirinya sendiri, Murong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Di mana halusinasi produk ini, apakah itu benar-benar baik untuk dirinya sendiri? Anak brengsek, aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Murong Yu menamparkan kepala Murong Yi lagi. Pada saat yang sama, dia mendongak. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan itu telah dibombardir. Senyum jijik muncul di wajah Murong Yu. Meskipun kekuatan-kekuatan ini menakutkan, mereka jauh dari kekuatan yang diledakkan oleh orang-orang di Istana Guntur Ungu. Selain itu, Murong Yu saat ini tidak sama dengan ketika orang-orang dari Istana Guntur Ungu bergabung untuk meledakkan kekuatan mereka. Bahkan jika kekuatan Murong Yu sama seperti sebelumnya. Tetapi sekarang dia telah memurnikan sebagian dari kekuatan asal alam suci. Di area ini, dia adalah master. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan yang menakutkan ini di mata orang lain tidak ada apa-apanya di matanya. Boom! Tanpa sepatah kata pun, Murong Yu menghantam dengan pukulan lurus. Tinju Murong Yu datang lebih dulu, langsung membombardir kekuatan itu. Pada saat ini, waktu tampak mandek. Namun segera,
kekuatan itu pecah berkeping-keping dengan suara ledakan. Bagaimana situasinya? Melihat kekuatan yang mengancam itu menghilang dalam sekejap tanpa jejak, dan hanya ada tinju besar. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka semua menatap tinju besar itu dengan wajah ngeri. Orang kuat mana yang telah tiba? Ini adalah kekuatan dari 3 orang paling kejam di daftar suci, kan? Atau hanya orang kuat tertinggi? Ayah! Sementara semua orang terkejut, Murong Yi telah bereaksi dan berteriak. Barang ini akhirnya bereaksi saat ini. Ternyata semua ini bukan ilusi, tetapi Murong Yi benar-benar muncul. Dia muncul tepat waktu untuk memblokir serangan dan menyelamatkan hidupnya. Auzu.com seketika, Murong Yi hampir pingsan karena kegembiraan. Beberapa dari mereka karena melarikan diri dari kematian, dan beberapa karena melihat Murong Yi. Dia tahu bahwa setelah Murong Yi muncul, situasi perang akan segera ditulis ulang. Ada harapan bagi umat manusia mereka. Ayah, Tuan Suci, pemimpin. Pada saat ini, banyak manusia kuat di kejauhan akhirnya bereaksi. Hasilnya, mereka penuh kegembiraan seperti halnya Murong Yi. Bahkan Murong Xuan, Liling dan yang lainnya terbang lewat. Pemimpin aliansi ras manusia bergegas kembali ke masa lalu dan menyelamatkan Murong Yi. Bagi Murong Yi, banyak orang dari ras suci dan ras monster yang belum pernah melihatnya. Namun, pada saat ini, mengapa mereka tidak tahu bahwa pemuda berpakaian hitam yang telah menghancurkan kekuatan yang telah mereka racik sejak lama itu adalah pemimpin legendaris aliansi ras manusia? Namun, bukankah peringkat Murong Yi dalam daftar suci hanya 70.000? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu menakutkan? Tiba-tiba, hati semua orang di ras suci dan ras monster menjadi berat. Murong Yi bahkan tidak melihat mereka secara langsung. Namun, mereka merasakan tekanan yang sangat berat dari Murong Yi. Niat membunuh yang mengerikan terus-menerus meletus dari tubuh Murong Yi, dan mereka tidak bisa bernapas untuk menekannya. Aku kembali. Mulai hari ini, roh-roh jahat dari ras suci dan ras monster akan diserahkan kepadaku. Ras manusia kita harus membayar kembali darahnya. Murong Yi melirik Murong Xuan dan pasukan manusia di belakangnya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai keras dari dalam pasukan Teran. Entah mengapa, saat mereka melihat Murong Yi, semangat mereka yang awalnya rendah langsung meroket. Semangat sempat tinggi untuk sementara, dan mereka semua percaya bahwa Murong Yi telah kembali. Kemudian, Murong Yi dapat memimpin mereka untuk mengusir pasukan ras suci dan ras monster. Murong Yi menempelkan tangannya ke pasukan manusia di udara, lalu dia menoleh untuk melihat pasukan suci dan monster lawan, lalu perlahan-lahan naik ke udara. Adapun Murong Yi dan yang lainnya, mereka juga perlahan-lahan naik ke udara, mengikuti Murong Yi, wajah mereka masih tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Siapapun yang baru saja menembak, kuharap kalian berdiri dan jangan biarkan aku melakukannya. Jika aku melakukannya, hasilnya mungkin sesuatu yang tidak ingin kalian lihat. Murong Yi melirik dingin ke pasukan ras monster dan ras suci, lalu samar-samar berkata, tekanan. Murong Yi hanya melirik, dan pasukan ras suci dan ras monster merasakan tekanan yang luar biasa menimpanya. Mereka semua tahu bahwa ini adalah paksaan dari Murong Yi. Paksaan dalam satu kata, Murong Yi, kau hanyalah seorang ahli dalam daftar suci yang berjumlah 70.000. Apa hebatnya, orang yang berakal sehat dengan cepat menyerah kepada aliansi ras manusia dan menjadi budak ras suci kami. Dengan begitu, kami mungkin akan membiarkanmu tetap dicuri. Jika tidak, ras manusiamu akan benar-benar lenyap di alam suci. Dulu ada ahli tertinggi yang duduk di kota, kami tidak berani terburu-buru untuk membunuh. Namun sekarang yang tertinggi belum lahir, inilah surga untuk menghancurkan ras manusiamu. Seorang ahli peringkat suci melangkah keluar dan menyaksikan Murong Yi mencibir lagi dan lagi. Awalnya, banyak orang dari ras suci dan ras monster yang ketakutan oleh Murong Yi. Pada saat ini, ketika saya mendengar kata-kata ahli dalam daftar suci, saya berpikir dengan hati-hati, bukankah Murong Yi seperti ini? Apa yang menakutkan dari orang seperti itu? Hasilnya, mereka juga memiliki keberanian. Semua orang mencibir pada Murong Yi lagi dan lagi, wajahnya penuh dengan penghinaan. Murong Yi tidak marah, sebaliknya, dia menatap klan suci yang kuat yang berbicara dengan senyum di wajahnya, kamu dari ras mana klan suci? Siapa namamu? Orang kuat klan suci itu menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Ketika dia hendak menyebutkan ras dan namanya, dia melihat tinju besar menembus langit dan muncul tepat di depannya. Kemudian, dia merasakan hitam di depan matanya, dan jari besar itu telah ditusuk dengan ringan di kepalanya. Pada saat ini, orang kuat dalam daftar suci mendengar suara tumpul, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Di mata orang luar, orang ini telah ditusuk oleh jari besar itu. Dan pemilik jari itu adalah Murong Yi. Di mata semua orang, Murong Yi tidak membuat gerakan apapun, hanya menusuk jarinya dengan ringan. Tidak peduli apa rasmu, apa namamu, atau apa statusmu. Hanya ada jalan buntu di tanganku. Murong Yi menarik jarinya, menjentikkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di ras suci dan ras iblis merasa dingin. Ternyata alasan mengapa Murong Yi menanyakan kata-kata orang kuat yang mematikan itu bukanlah untuk mengetahui identitasnya, dan kalimat setelahnya adalah poin kuncinya.
Sangat disayangkan bahwa orang kuat dalam daftar suci tidak dapat mendengarnya lagi. Karena orang itu benar-benar mati. Ratusan orang kuat daftar suci mencoba untuk berurusan dengan orang kuat daftar suci biasa yang ingin berurusan dengan ras manusia kita. Kalian monster dan ras suci benar-benar menghormati ras manusia kita, kata Murong Yu lagi. Semua orang terdiam, bahkan di sisi manusia. Kemudian satu persatu menatap Murong Yu dengan mata yang tidak bisa berkata-kata. Ayah dan anak ini terlalu aneh. Ide ini muncul di hati semua orang. Apakah Murong Yu orang kuat daftar suci biasa? Hal ini luar biasa. Orang kuat dengan peringkat yang sama-sama sekali bukan lawannya, dan dia langsung dipukuli sampai mati dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Kekuatan Murong Yu dapat melampaui 20.000 orang kuat daftar suci. Dengan kata lain, jika peringkat Murong Yu dalam daftar suci hanya 100.000, maka ia memiliki kemampuan untuk membunuh 80.000 yang terkuat dalam daftar suci. Ketika semua orang terdiam melihat Murong Yu bergerak. Aku melihat dia perlahan mengulurkan tangannya yang besar, meraih brigade ras suci dan ras monster dalam waktu singkat. Melihat gerakan Murong Yu, pihak Liga Manusia, terutama para murid Sekte Suci, tampak penuh harap. Namun, lawan mereka, para monster dan ras suci, semuanya tampak meremehkan. Murong Yu kuat dan bagus, tetapi bisakah dia melawan brigade mereka? Beberapa ratus juta pembangkit tenaga bijak. Bahkan jika ada ratusan orang kuat dalam daftar suci, dia ingin melawan mereka sendirian. Itu hanya omong kosong. Melihat ekspresi mereka, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Jika dia ingin mereka mati, dia dapat membunuh mereka sepenuhnya dengan satu pikiran. Tetapi membunuh orang seperti itu menyenangkan, tetapi itu tidak dapat menghasilkan hasil yang diinginkan Murong Yu. Dia harus terkejut, perlu membuat lebih banyak orang melihat kekuatan aslinya. Oleh karena itu, di mata penuh penghinaan dari ras Saint dan ras monster, tangan besar Murong Yu dicengkeram dengan keras di kehampaan. Hanya menyerang seperti ini, penghinaan di wajah orang-orang kuat di sisi ras Saint dan ras monster menjadi semakin intens. Namun segera senyum mereka berhenti. Karena pada saat ini, wus, di antara kerumunan, ratusan orang kuat di daftar Saint tiba-tiba merasa bahwa mereka sedang ditindak oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan itu seperti tali yang kuat, dengan kuat menjebak dirinya sendiri. Sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan itu telah menariknya ke atas, ke arah langit. Apa? Seorang pemimpin orang suci akhirnya bereaksi dan berseru. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi, ingin mematahkan kekuatan yang menjeratnya. Namun, kekuatan itu tidak dapat dihancurkan, tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan runtuh, dia tetap tidak bergerak. Terlebih lagi, dia dihancurkan ke dalam kehampaan oleh kekuatan itu, dan terbang menuju Murong Yu. Ini adalah metode Murong Yu. Orang kuat dalam daftar suci itu langsung ketakutan, dan yang lainnya juga ketakutan. Wus. Aliran cahaya terus meroket dari kerumunan, lalu menghantam kehampaan, dan melesat ke arah Murong Yu. Semua aliran cahaya ini adalah orang kuat dalam daftar suci. Orang-orang dari ras suci dan ras monster tahu bahwa orang suci yang kuat ini yang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu adalah ratusan orang suci yang kuat yang sebelumnya telah menembak dan ingin membunuh Murong Yu. Sekarang, Murong Yu hanya menjulurkan tangannya yang besar untuk melakukan tendangan voli dan meraihnya, dan mereka adalah pemain terkuat dalam daftar suci. Seberapa besar kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak? Seberapa kuatkah Murong Yu? Begitu menakutkan, mengerikan, sungguh tidak normal. Orang-orang dari aliansi ras manusia di belakang Murong Yu awalnya merasa ngeri, lalu bertepuk tangan. Sebaliknya, banyak orang suci dari ras suci dan ras monster di seberang mereka memiliki wajah pucat pasi, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Mereka semua menatap Murong Yu dengan ngeri, tidak ada yang berani menyerang Murong Yu atau melarikan diri. Hanya menatap kosong ke arah Murong Yu. Murong Yu, kau hanya mencari kematian. Ras manusiamu harus mati. Seorang pemimpin klan suci yang kuat yang diseret tidak jauh di depan oleh Murong Yu tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari jeratan Murong Yu, jadi dia berkata dengan muram. Murong Yu tidak marah, aku tidak tahu apakah ras manusia sudah mati atau belum. Tapi kau sudah mati. Sambil berbicara, Murong Yu melirik orang ini. Seketika, orang ini meledak berkeping-keping dengan ledakan, berubah menjadi awan darah, lalu menghilang ke dalam kehampaan, tanpa ada sampah yang tersisa. Orang kuat dari daftar suci itu sudah mati. Murong Yu meliriknya dan mati. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, masing-masing dari mereka sangat terkejut dengan kekuatan Murong Yu. Melihat wajah semua orang, Murong Yu sangat puas. Dia tahu bahwa tembakannya hari ini pasti akan mengejutkan seluruh alam suci dan akan mencekik banyak orang. Namun, mata Murong Yu tidak memiliki kekuatan yang menakutkan itu. Orang kuat dalam daftar suci itu sebenarnya tidak terbunuh oleh matanya. Murong Yu hanya menggunakan kekuatan asal alam suci, dan kemudian menggunakan kekuatan aturan ruang untuk membunuhnya. Apakah kamu berani membunuh orang-orang suci kita? Kamu sudah mati, dan umat manusia akan binasa. Setelah pembangkit tenaga listrik daftar suci itu mati, pembangkit tenaga listrik daftar suci lainnya meraung. Benarkah? Murong Yu tersenyum dan saling melirik. Auzu.com
Dan orang ini sama seperti yang sebelumnya, dan meledak dengan ledakan, dan dia tidak bisa mati lagi. Terus-menerus memenggal dua orang, metode kejam ini akhirnya membuat ratusan orang kuat tahu bahwa orang-orang adalah pisau dan aku adalah ikan. Murong Yu benar-benar berani membunuh mereka. Bahkan Murong Yu membunuh mereka seperti anjing, tanpa tekanan sedikit pun. Alhasil, mereka terdiam, karena mereka semua tahu bahwa jika mereka berbicara, maka dialah yang mungkin akan mati berikutnya. Bocah bau, kemarilah. Murong Yu mengabaikan mereka, tetapi menoleh untuk melihat ke arah Murong Yi. Murong Yi menggaruk kepalanya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Ayah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kau ingin aku membunuh musuh-musuh ini? Sambil berbicara, Murong Yi masih bersiap, menatap dengan penuh pembunuhan ke arah ratusan daftar suci yang kuat. Hati mereka yang melihat ratusan daftar suci yang kuat itu terasa dingin. Mereka semua merasakan niat membunuh Murong Yi. Dia benar-benar berani membunuh mereka, dan itu saja. Ledakan. Sebelum suara Murong Yi jatuh, kepala Murong Yu terbentur keras, dan suara Murong Yu masuk ke telinganya. Bocah bau, apakah hanya ada pembunuhan di hatimu? Kamu ada di antara orang-orang ini. Pilih beberapa. Berapa banyak yang harus dipilih? Murong Yi dan yang lainnya bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu. Mungkinkah Murong Yu hanya ingin Murong Yi membunuh beberapa? Tiba-tiba, orang-orang suci dari klan orang suci dan klan monster tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, karena takut Murong Yi akan memilihnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Membunuh musuh dengan tanganmu sendiri memang menyenangkan, tetapi ada cara lain yang lebih cepat daripada membunuh mereka. Ada apa? Tanya Murong Yi tanpa sadar. Yang lain juga menatap Murong Yu satu demi satu. Kendalikan jiwa mereka dan biarkan mereka menjadi budakmu. Lalu dorong mereka untuk melakukan apa saja. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada membunuh mereka? Murong Yu tersenyum, dan melirik para ahli. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti. Mereka akhirnya mengerti mengapa Murong Yu ingin Murong Yi memilih beberapa dari mereka. Ini agar Murong Yi dapat mengendalikan jiwa mereka dan membiarkan mereka menjadi budak Murong Yi. Tiba-tiba, hati para ahli daftar suci dari ras suci dan ras monster ini dibanjiri amarah yang mengerikan. Namun, tetapi hanya bisa begitu, mereka tidak dapat membantu Murong Yu sama sekali. Murong Yi terkejut, dan kemudian tertawa keras, ini benar-benar bagus. Jika aku mengendalikan mereka, dan kemudian membiarkan mereka membantai 9 ras mereka sepenuhnya, aku tidak tahu apakah ini akan sangat keren. Raut wajah banyak ahli daftar suci dari ras suci dan ras monster berubah lagi. Sambil tertawa, Murong Yi sudah mulai memilih yang terkuat dari daftar suci. Pada akhirnya, dia memilih 10 orang kuat di daftar suci. Namun setelah pilihan dibuat, Murong Yu memukulnya dengan keras. Karena dengan kekuatannya, mustahil untuk mengendalikan begitu banyak pemain kuat di daftar suci. Banyak 5. Murong Yu memilih 5 untuknya, lalu langsung menyerahkan bola jiwa dari 5 juara terkuat kepada Murong Yi. Pada titik ini, Murong Yi memiliki 5 budak lagi di peringkat orang kuat dalam daftar suci. Murong Xuan, Li Ling, dan yang lainnya memandang Murong Yi dengan iri. Namun, para orang suci dan monster, terutama ratusan orang suci kuat yang ditangkap oleh Murong Yu, menatap Murong Yu dengan mata yang sangat pahit. Mereka menggertakkan gigi satu persatu, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Jangan iri, semua orang punya bagian. Sekarang, pilihlah satu persatu. Ingat, jangan terlalu banyak mengunyah. Murong Yu tersenyum tipis, dia pasti tidak akan memihak satu sama lain. Bagaimanapun, ada ratusan orang suci yang kuat, bahkan jika semua orang di aliansi manusia di sini memilih satu, masih banyak lagi. Setelah mendengar ini, Murong Xuan dan yang lainnya sangat gembira, jadi mereka memilih satu persatu. Namun, pada dasarnya mereka hanya bisa mengendalikan satu atau dua, paling banyak 2 atau 3. Tidak banyak kecuali lebih dari 3. Hanya Murong Xuan, Li Ling, dan Gukei yang juga mengendalikan 5 tuan yang kuat sebagai budak, sama seperti Murong Xuan. Murong Xuan mewarisi gen Murong Yu, dan jiwanya secara alami sangat kuat. Li Ling adalah ekaristi perang, dengan kekuatan yang sangat kuat dan jiwa yang baik. Sedangkan Gukei, orang ini biasanya memiliki senyum konyol, tetapi dia memiliki hati yang polos. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Murong Xuan, Murong Yi, dan yang lainnya, sangat menakutkan. Selain mereka berempat, kedua putri Murong Yu, Murong Yan dan Murong Lin, juga mengendalikan keempat orang kuat dalam daftar suci. Mereka semua mewarisi gen luar biasa dari Murong Yu, dan mereka secara alami tidak buruk. Selain itu, selama bertahun-tahun, dengan akumulasi berbagai harta karun milik Murong Yu, mereka semua telah bergegas masuk ke dalam daftar suci dan menjadi kuat dalam daftar suci. Pada akhirnya, ketika semua orang suci dari aliansi ras manusia mengendalikan orang suci dari orang suci, jumlah orang suci yang ditangkap oleh Murong Yu sebenarnya mencapai lebih dari 100. Ini karena Murong Yu memiliki terlalu banyak pembangkit tenaga daftar suci, tetapi pembangkit tenaga daftar suci yang relatif sedikit di aliansi ras manusia. Itu sebabnya. Namun, mulai sekarang, akan ada ratusan orang suci yang lebih kuat di aliansi ras manusia dari udara tipis, dan kekuatan mereka telah meroket.
Menyegel lebih dari 100 daftar suci yang tersisa dan kehilangan semua Hetu Luoshu. Orang-orang ini juga dapat melayani sebagai budak bagi 5 putri Zhao Ziqing yang berada di markas besar aliansi ras manusia Gunung Tiangang, dan pusat kekuatan daftar suci lainnya. Jangan iri padamu, selama kalian semua memasuki peringkat terkuat, aku secara alami akan menghadiahi kalian peringkat terkuat sebagai budak. Melihat orang-orang yang patut diirikan di kerumunan, Murong Yu segera tersenyum. Tuan suci itu perkasa, ada sorak-sorai gemuruh dari pasukan Liga Teran. Anda hanya diizinkan untuk mengungsi dari wilayah ras manusia dalam waktu 3 hari, jika tidak, Anda akan membunuhnya. Murong Yu menyatukan kedua tangannya, dan setelah banyak orang suci dari aliansi ras manusia berhenti bersorak, dia melihat pasukan orang suci dan monster. Suaranya datar, tetapi mengandung keagungan tertinggi. Tidak ada orang suci dan monster yang curiga bahwa Murong Yu sedang bercanda. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, jika mereka membantai mereka, mereka pasti akan mati. Petik 2. Akibatnya, semua orang bergegas pergi, dan dengan panik berlari menuju tempat mereka berdiri. Ayah, para orang suci dan monster membantai banyak orang suci manusiaku, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Pada saat ini, Murong Xuan dan yang lainnya datang, dan Murong Yi bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Menurut pikiran mereka mulai memburu pada saat ini. Yang terbaik adalah membantai pasukan ini sepenuhnya. Ada kilatan cahaya dingin di mata Murong Yu, bagaimana mungkin hutang darah ini dilepaskan? Bahkan jika dia setuju, ras manusia tidak akan setuju. Namun, Murong Yu memiliki rencananya, biarkan orang-orang ini pergi, hanya untuk menggunakan mulut mereka untuk menyebarkan kekuatanku. Dan, jika mereka tidak mundur setelah 3 hari, maka tidak akan terlambat bagi kita untuk melakukannya lagi. Murong Yu melihat ke kejauhan dengan niat membunuh yang tak berujung di matanya. Dia tahu bahwa dalam waktu 3 hari, pasukan ras monster dan ras orang suci tidak akan mundur. Sebaliknya, mereka lebih mungkin untuk kembali. Ini tidak hanya menunjukkan kebajikan dan kebenaran kita, tetapi juga menyoroti ketidaktahuan pelatih lawan. Saat itu, kita benar-benar akan membantai mereka, dan opini publik juga bertanggung jawab atas pelatih para orang suci dan monster, bukan kita. Kata Murong Xuan sambil tersenyum. Semua orang terkejut, dan kemudian bereaksi. Segera, mereka mengepung Murong Yu dan memasuki penduduk Gunung Tianluo. Pada saat ini, di bawah operasi Liling dan yang lainnya, Murong Yu kembali dan dengan kuat menekan dan menaklukkan ratusan orang kuat klan suci dan klan monster. Suara-suara telah menyebar ke seluruh alam suci. Umat manusia secara alami gembira, mereka semua membengkakkan telapak tangan mereka dan merasa bahwa mereka memiliki harapan. Tetapi ketika berita itu menyebar ke orang-orang suci dan monster, moral orang-orang suci dan monster anjlok. Bagaimanapun, Murong Yu menekan ratusan orang kuat dalam daftar suci dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Selain pembangkit tenaga listrik tertinggi, siapa lagi yang menjadi lawan Murong Yu? Terutama setelah mereka yang hadir, Murong Yu menjadi semakin kuat. Jika kedua pasukan itu sedang berperang saat ini, bahkan jika pasukan ras suci dan ras monster beberapa kali lebih banyak daripada pasukan ras manusia, mereka sama sekali tidak akan menjadi lawan ras manusia. Karena mereka sama sekali tidak memiliki moral. Namun, ada juga beberapa orang di ras manusia yang ketakutan karena kembalinya Murong Yu. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari 6 tempat suci. Orang-orang ini menutup tanah suci begitu mereka mengetahui invasi ras suci dan ras monster. Jika Murong Yu mengalahkan pasukan ras suci dan ras monster, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap mereka. Dengan metode Murong Yu, ortodoksi mereka mungkin akan langsung hancur kali ini. Kuil Zhenwu, Tuan saat ini Feng Yongziduan duduk di kursi utama. Para pengendali dari 5 tempat suci seperti Jiu Dingmen dan Tiangang Zong duduk di kedua sisi aula utama. Semuanya tampak muram dan suasananya membosankan. Meskipun mereka telah menutup tanah suci, mereka secara alami memiliki cara untuk masuk dan keluar dan berkomunikasi satu sama lain. Hari ini mereka berkumpul bersama karena Murong Yu. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Peringkat Murong Yu masih belum tinggi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Apakah mungkin untuk mengalahkan aliansi ras suci dan ras monster? Master Sekte Tiangang Sui Junhao melirik kelima orang lainnya sebelum tenggelam. Kata suara itu, meskipun Murong Yu kuat, tetapi aliansi ras manusia tidak memiliki tanah suci kita sebagai pendukung, bagaimana mungkin ia dapat melawan aliansi orang suci dan ras monster? Kembalinya Murong Yu hanya menunda kehancuran ras manusia. Bao Boming, Master Jiu Dingmen berkata sambil mencibir. Bao Boming benar, bagaimana mungkin Murong Yu membalikkan keadaan sendirian? Begitu pembangkit tenaga listrik klan monster klan suci marah dan terbunuh dari lapisan kekacauan, Murong Yu pasti akan mati. Saya pikir kita masih menutup pintu. Ya, apa hubungannya hidup dan mati umat manusia dengan kita? Yuan Weiyi, master dari faksi Chongqiao, berkata sambil mencibir. Semua orang terdiam. Sejak saat mereka menutup gerbang gunung, hidup dan mati umat manusia tidak ada dalam pikiran mereka. Mereka berbeda dengan Murong Yu, yang memiliki dunia di dalam hatinya. Karena setiap orang adalah umat manusia, Murong Yu merasa bahwa ia memiliki kewajiban untuk menjaga kemenyan umat manusia dan tidak menghancurkan umat manusia.
Tetapi para penguasa tanah suci ini tidak berpikir demikian. Kemampuan umat manusia untuk berkembang biak benar-benar terlalu kuat, dan jumlah orangnya sangat besar. Meskipun tempat-tempat suci mereka yang agung kuat, mustahil untuk menahan invasi orang-orang suci dan umat manusia. Bahkan pada akhirnya, bahkan tanah suci mereka mungkin dapat mengejar ketinggalan. Auzu.com. Oleh karena itu, mereka menutup gerbang gunung. Selama tanah suci mereka tidak musnah, kemenyan dan ortodoksi umat manusia akan tetap ada. Selama banyak waktu berlalu, umat manusia akan mereproduksi ras sebesar sekarang. Oleh karena itu, mereka semua memilih untuk melindungi tanah suci mereka dan beberapa kekuatan afiliasi. Adapun lebih banyak orang, apa pentingnya bagi mereka? Bahkan, untuk menjaga kekuatan tambahan tempat suci mereka, mereka semua merasa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk bersikap baik hati. Ini adalah wajah dari 6 tempat suci. Setelah aliansi besar ras manusia dimusnahkan, pasukan ras suci dan ras monster tidak akan pernah melepaskan 6 tempat suci kita. Begitu Murongyu menang, 6 tempat suci kita pasti tidak akan memiliki hasil yang baik. Harapan terbesar sekarang adalah mereka berdua bisa menemui jalan buntu. Pemilik istana-istana Biluo mencibir, dengan ekspresi dingin di wajahnya. 5 lainnya mengangguk simpati, merasa bahwa Biluo benar. Namun, mustahil bagi mereka untuk saling berhadapan. Saya pikir hanya masalah waktu sebelum aliansi ras manusia musnah. Kita harus melewati dunia purba sebelum mereka dapat memutuskan kemenangan atau kekalahan. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa ke-6 tempat suci kita tidak akan menderita dari ras monster. Sebuah gangguan dengan orang-orang kudus. Feng Yongzi, yang belum berbicara, akhirnya berbicara saat ini. Mendengar ini, Biluo dan yang lainnya tiba-tiba memancarkan secercah cahaya di mata mereka. Dunia kuno itu adalah dunia kecil yang ada di zaman kuno dan independen dari alam suci. Itu berisi berbagai macam harta alam yang sangat kaya. Namun, binatang buas di dalamnya juga sangat menakutkan, dan ke-6 tempat suci mereka tidak dapat menaklukkan dunia kecil itu dalam waktu singkat. Petik 2. Justru karena penemuan dunia purba, 6 tempat suci mereka berani menutup gerbang dan melawan aliansi manusia, ras suci, dan ras monster. Selain itu, sejauh yang mereka ketahui, dunia purba sangat besar, dan vitalitas langit dan bumi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih maju daripada alam suci. Relokasi 6 tempat suci mereka hanya akan menguntungkan mereka tetapi tidak merugikan mereka. Bahkan, mereka yang mengendalikannya mungkin menggunakan harta dunia purba untuk menerobos alam yang ada dan memengaruhi alam supremasi. Oke, setelah langit runtuh di pegunungan, Murongyu punya waktu untuk beristirahat setelah dia menangani masalah tersebut. Setelah istirahat ini, dia mulai menangani beberapa berita sebelumnya. Karena dia mundur, semua komunikasi ditutup. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menerima berita tentang avatarnya, barulah kemudian dia menerima peringatan dari kloningan itu. Dan Murongyu juga mengetahui bahwa di antara ras-ras suci, hanya ras naga, malaikat, dan iblis dan beberapa ras lainnya tidak berpartisipasi dalam aliansi ras suci dan ras monster. Tidak mengherankan bahwa para malaikat dan iblis tidak berpartisipasi dalam Murongyu. Hanya saja Murongyu terkejut jika dia bahkan tidak berpartisipasi dalam klan naga. Namun, inilah yang diharapkan Murongyu. Ada baiknya jika para naga tidak berpartisipasi, jika tidak, mereka pasti akan menghadapi lawan mereka di masa depan. Murongyu memutuskan untuk membiarkan kloningannya mengendalikan klan naga. Adapun ras-ras lainnya, Murongyu belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Namun, masih ingat ras mereka. Di masa depan ketika alam suci bersatu, biarkan saja mereka sendiri. Yang mengejutkan Murongyu adalah bahwa dia mempelajari sesuatu yang disebut dunia purba dari para budak dari 5 tempat suci. Kuil Zenwu tidak memiliki budak dari Murongyu. 6 tempat suci sekarang sedang dikembangkan dan diupayakan untuk menaklukkan dunia Swire. Setelah dunia Swire ditaklukkan, mereka akan pindah ke sana. Selain itu, dunia Swire memiliki banyak harta karun alam, tak terhitung jumlahnya. Namun, budak-budak Murongyu tidak tahu di mana dunia primordial berada, apalagi cara masuk dan keluar. Dunia primordial, tidak heran 6 tanah suci agung begitu jahat. Aku akan membiarkanmu terus mengembangkan dunia primordial. Lalu aku akan memberitahumu apa artinya menjadi gaun pengantin. Murongyu mencibir. Sejauh yang dia tahu, beberapa budaknya yang kuat dari daftar suci sedang bertarung di dunia primordial. Meskipun mereka tidak tahu cara masuk dan keluar, Murongyu dapat merasakan keberadaan mereka. Mampu merasakan kehadiran mereka berarti bahwa Murongyu dapat langsung berteleportasi. Pada saat itu, setelah 6 tanah suci agung menaklukkan dunia primordial, Murongyu akan berteleportasi ke sana dan menekan Feng Yongzi dan yang lainnya dengan kuat. Sekejap mata dalam sehari. Selama hari ini, pasukan sekutu Yaozu dan para orang suci tidak banyak bergerak. Seperti dugaan Murongyu, mereka tidak mundur. Bahkan pada hari kedua, aliansi ras manusia bahkan menemukan bahwa ras suci dan pasukan ras monster memiliki aura pembunuh yang luar biasa yang terbunuh dari kejauhan. Kemudian puluhan miliar pusat kekuatan suci berbaris di dataran di depan pegunungan Tianluo. Moral seperti pelangi, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pada saat ini,
Pasukan sekutu ras suci dan ras monster sangat mematikan, moral mereka tinggi, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Dalam hal ini, Liga Terran merasa sangat aneh. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seorang pria kuat dari koalisi telah datang untuk mengambil alih. Faktanya, memang begitulah adanya. Kedua sosok itu dikelilingi oleh ratusan orang, perlahan melangkah dari balik kerumunan. Kemanapun mereka pergi, pasukan koalisi dengan sukarela memberi mereka jalan hampa. Dipimpin oleh dua orang, dua pria yang kejam dan kuat dengan suasana yang menakutkan. Salah satunya adalah kenalan lama Murong Yu, Feng Changqiong. Namun, Feng Changqiong tampaknya telah meningkatkan kekuatannya saat ini. Tetapi orang lain itu juga membuat Murong Yu merasa serupa. Terlebih lagi, ada aura yang membuat Murong Yu merasa berbahaya di dalam hatinya.